Mania, kali ini akan membahas tentang suplemen yang bisa membantu kita tidur pulas dan lama. Dan ini solusi yang bagi sering susah tidur alias insomnia, ataupun bagi yang sering terbangun di tengah malam dan susah tidur, kembali tidur lagi. Yuk kita lihat. Jadi kita akan melihat 6 suplemen yang bisa membantu tidur tanpa membuat ketergantungan. Ya. Bagi yang penasaran, silakan simak terus video ini. Selamat datang di channel Bidara Garet bersama saya Jo Puangfu, biasa dipanggil nama Jo JP atau JP, yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Banyak yang cari suplemen tidur pulas dan lebih lama tanpa adanya sebuah ketergantungan. Jadi artinya kalau nggak makan nanti nggak bisa tidur lagi atau susah tidur lagi. Jadi artinya itu ini akan membuat tubuh kita kembali ke balik ke level normal, di mana kita bisa tidur lagi dengan alami di kemudian harinya dengan harapan tanpa perlu konsumsi terus menerus. Itu artinya, jadi tentu saja kita juga perlu tidur cukup, hindari karbohidrat 3 jam sebelum tidur. Ya, ini karena bisa menghambat juga hormon HGH kita, hormon tidur, karena dengan asupan karbohidrat itu akan membuat kita produksi hormon tidurnya akan lebih terhambat ya. Kurangi stres. Ini karbohidrat bukan hanya karbohidrat tapi juga semua makanan sebenarnya, tapi utamanya karbohidrat ya. Kurangi stres, olahraga rutin, dan 6 suplemen tidur ini aman untuk dikonsumsi ya. Karena kemungkinan adanya kekurangan nutrisi yang membuat kita susah tidur. Yuk kita lihat apa saja. Produk satu adalah kunyit, atau disebut dengan zat aktifnya adalah kurkumin. Ini menaikkan serotonin dan dopamin ya. Kemudian meningkatkan fungsi otak, mengurangi dengkur bagi yang sering mendengkur, sleep apnea namanya, penghambat produksi kortisol, anti peradangan, antioksidan, dan antidepresi. Perlu bantuan sedikit lada, terutama kalau bisa sih lada hitam ya, yang ada mengandung zat aktifnya namanya zat piperin, untuk menaikkan serapan kurkumin hingga 2000%. Jadi catatan 1-2 gram bubuk per hari yang bagi menggunakan bubuk atau menggunakan suplemen itu berarti 60-100 mg kurkumin aktif. Dihindari bagi yang memiliki defisiensi zat besi, masalah empedu, dan memiliki batu ginjal. Produk nomor 2 adalah L-theanine. Nah, L-theanine ini adalah zat aktif di dalam teh. Jadi membantu tidur lebih cepat, jadi bisa langsung ngantuk, badan kita bisa rileks. Menaikkan jumlah GABA, itu zat rileksnya justru. Membantu fase tidur nyenyak, deep sleep, ya, berarti membantu produksi HGH ya. Melepaskan gelombang otak alfa, itu fase di REM, fase di state REM sleep REM ya. Itu menurunkan kecemasan dan anti peradangan. Jadi asam amino yang ditemukan dalam daun teh hijau ini namanya L-theanine, dan teh hitam, dan beberapa jamur. Untuk awal cukup 100 mg per hari, ini setara dengan theanine di 4 gelas teh hijau. Dan maksimalnya kalau bisa sih cukup di 300 mg per hari ya. Produk nomor 3 adalah zinc, ya, mineral seng. Ini mengurangi fase terbangun setelah tidur. Jadi bagi yang sering terjadi namanya terbangun di tengah malam, itu namanya insomnia intermittent, itu fase terbangun setelah tidur. Dan meningkatkan kejernihan mimpi. Jadi mimpi semakin jelas ya. Kita bisa lebih ingat dengan mimpi kita. Membantu meregulasi fase tidur, menaikkan nafsu makan, menormalkan kortisol, dan antidepresi. Ini mikromineral ini sulit diserap karena adanya anti nutrisi dari sumber nabati yang sering kita konsumsi ya. Jadi seringkali sulit terserap dari zat zinc ini, mineral zinc ini, apabila kita sering makan makanan nabati, terutama protein nabati ya. Catatan,
Minimal 10 mg per hari, maksimal 25 mg per hari, dan dikonsumsi sebelum tidur, sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Dan pilihan zincnya kalau bisa paling bagus tuh zinc glisinat, karena glisinat ini mengikat dengan asam amino glisin. Kemudian zinc gluconat, yang nomor 2 adalah zinc picolinat sebenarnya. Jadi nomor pertama tuh zinc glisinat, nomor 2 zinc picolinat, yang lainnya baru zinc selat, zinc citrat, zinc gluconat. Jadi paling terserap paling tinggi di glisinat dan picolinat. Produk nomor 4 adalah magnesium. Jadi ini manfaatnya memperlama durasi tidurnya kita bisa lebih lama, membantu fase tidur nyenyak, deep sleep, penenang alami, ya, kurangi stres, dia bisa mengurangi stres, hormon stres tubuh, menurunkan tekanan darah, menormalkan sebenarnya lebih tepatnya, menurunkan resistensi insulin di dalam tubuh, dan memperbaiki PMS wanita bagi para wanita ya. Dan ini makromineral dan elektrolit tubuh ini sering dipakai terkuras saat kita latihan berat sebenarnya. Catatan, minimal 200 mg per hari, maksimal 300 mg per hari, dan bisa dikonsumsi kapan saja, tetapi lebih bagus sih pas 2 jam sebelum tidur tadi. Dan pilihan magnesiumnya ada sitrat, malat, selat. Nah, yang paling bagus tetap di glisinat sebenarnya. Lalu ada chloride, ya, glisinat dan selat yang paling bagus. Produk nomor 5 adalah taurin, disebut dengan asam amino. Ini salah satu asam amino non kondisional sebenarnya ya, bukan non esensial tapi kondisional. Jadi pada saat tubuh bisa memproduksinya, tetapi karena akibat dengan kegiatan aktivitas yang penuh dengan stres, tubuh produksinya kurang cukup, sehingga menjadi suatu kebutuhan, bukan menjadi satu yang kebutuhan yang perlu dipulihkan kembali taurin kita sebenarnya ya. Dan taurin sebenarnya di dalam tubuh itulah asam amino kedua terbanyak ya di dalam tubuh setelah glutamin ya. Ini menaikkan jumlah GABA, zat rileks, memperbaiki kualitas tidur, penenang alami, membantu tertidur lebih cepat, menurunkan kortisol, stres, melindungi jantung dan hati, dan menormalkan tekanan darah. Taurin hanya ada di sumber hewani, terutama di daging merah ya, kemudian di ikan dan di susu hewani, tapi paling tinggi di daging merah. Catatan, 3-7 gram per hari diminum sebelum latihan sebagai testosteron booster ya, karena dia menekan kortisol sebenarnya ya. Dan sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur ya. Oke. Nah, produk terakhir ada nomor 6, itu ashwagandha. Membantu tertidur lebih cepat, memperlama durasi tidur, memperbaiki kualitas tidur, menurunkan kortisol, membantu kesehatan mental, dan memperbaiki fungsi energi tubuh. Jadi herba ini telah digunakan selama 3000 tahun untuk menurunkan stres, memperbaiki konsentrasi, dan menambah vitalitas pria maupun wanita ya. Catatan, 450-900 mg per hari, dan ini konsumsi kapan saja, tetapi sebaiknya pada saat malam setelah jam makan malam ya, terutama mendekati jam tidur tadi. Apakah ada suplemen lain yang bisa membantu tidur Anda lebih baik, lebih pulas, lebih nyenyak, dan lebih lama tanpa membuat Anda ketergantungan? Silakan monggo berikan komentar di bawah, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar suplemen ini bisa berikan komentar di bawah juga. Semoga ini bermanfaat. Saya Joko Afu bersama Bintang Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Bintang Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.